Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman semua. Untuk kali ini kita akan mempelajari trik cepat dan praktis mengerjakan soal-soal aritmatika terkait dengan persiapan UTBK atau PPG tes CPNS. Silahkan simak videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan doa terbaik untuk kalian semua. Selamat belajar dan tetap semangat. Baiklah, kita akan mencoba membahas untuk soal yang pertama. Di sini diketahui jika X plus Y sama dengan 100 dan X per Y sama dengan 1/9, maka Y min X sama dengan. Oke, kita akan coba selesaikan dengan cara yang konvensional terlebih dahulu. Cara yang biasa ya, bukan menggunakan cara cepat. Biasanya ketika kita menghadapi soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah kita definisikan dulu bahwa X plus Y itu sama dengan 100. Kita anggap itu sebagai pernyataan pertama. Kemudian X per Y sama dengan 1/9, itu kita anggap pernyataan yang kedua. Kemudian kita akan coba untuk perkalian silang untuk pernyataan nomor 2, di mana X per Y sama dengan 1/9 itu sama saja kita perkalikan silang, berarti Y sama dengan 9X. Ini kita anggap sebagai pernyataan yang ketiga. Setelah itu, yang berikutnya akan kita coba untuk substitusikan antara pernyataan nomor 1 dengan pernyataan yang kedua. Kita masukkan di sini bahwa X plus Y itu sama dengan 100. Kemudian kita tahu bahwa nilai Y tadi adalah 9X. Kita masukkan saja di sini 9X sama dengan 100. Jadi 10X itu sama dengan 100, maka pastinya nilai X adalah 100/10, berarti sama dengan 10. Nilai X sudah kita ketahui. Yang berikutnya kita akan coba untuk substitusikan antara pernyataan ke-1, di mana di sini diketahui bahwa X plus Y sama dengan 100. Kita sudah tahu nilai X adalah 10, maka di sini 10 plus Y itu sama dengan 100, maka Y-nya sudah pasti berapa? Maka Y otomatis 100 dikurangi 10, maka nilai Y adalah 90. Kita sudah mendapatkan nilai X dan nilai Y, maka yang terakhir kita tahu bahwa Y min X itu berarti 90 dikurangi 10, maka Y min X nilainya adalah 80. Jawabannya yang cuma ini kan cara yang konvensional. Sekarang kita akan coba membahas menggunakan cara cepatnya. Yang harus diperhatikan di sini adalah cuma 3, yaitu yang ditanyakan, kemudian yang diketahui, dan nilainya. Jadi misalnya seperti ini, di sini ditanyakan Y dikurangi X, maka kita tahu dari sini bahwa nilai X itu adalah 1, nilai Y adalah 9. Jadi ketika Y min X itu otomatis kan 9 dikurangi 1. Kita masukkan di sini 9 dikurangi 1, jawabannya adalah 8 per. Nah, kita lihat yang diketahui sekarang X plus Y, maka kita ikuti saja. X-nya adalah 1 dari sini ya. Kemudian ditambah Y-nya adalah 9. Maka kita masukkan di sini. 1 ditambah 9 hasilnya adalah 10 dikalikan dengan yang diketahui adalah 100. Maka hasilnya adalah kita coret, berarti 8 dikali 10 hasilnya adalah 80. Sama ya. Maka ini terbukti. Lebih
cepat yang mana? Pasti yang atas ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau bisa kita lanjutkan untuk masuk ke soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Di sini terdapat pertanyaan, suatu pekerjaan selesai dikerjakan oleh Doni seorang diri dalam waktu 20 menit. Jika dikerjakan oleh Ardi seorang diri, selesai dalam waktu 30 menit. Dan jika dikerjakan oleh Yogi seorang diri, selesai dalam waktu 60 menit. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut oleh Doni, Ardi, dan Yogi secara bersama-sama adalah... Kalau ada bentuk pertanyaan seperti ini, maka kita anggap itu adalah waktu yang dikerjakan oleh seseorang dalam waktu bagian sendiri-sendiri. Jadi anggap misal yang pertama, Doni itu mampu mengerjakan selama 20 menit, maka waktunya Doni adalah 1/20. Kemudian kita tambahkan saja, untuk Ardi mampu mengerjakan selama 30 menit, berarti 1/30. Kemudian untuk Yogi itu berarti sama, 1/60. Kenapa semuanya harus dijumlah? Karena di sini kata kuncinya jika dilakukan bersama-sama. Kata-kata bersama-sama. Maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan terlebih dahulu untuk menyebutnya. 20, 30, 60, maka yang paling mendekati semuanya kita buat per 60 saja. Seperti ini. Jadi untuk waktunya Doni 20, 30 berarti dikali dengan 3. Untuk si Ardi 30 berarti dikali 2, dan untuk si Yogi itu tetap 1. Maka di sini sama dengan 3 ditambah 25 tambah 1 adalah 6, 6/60. Berarti hasilnya adalah 6/60. Ini kan bisa kita coret ya. Berarti sama dengan 1/10 bagian. Kemudian kita tahu bahwa Doni berarti dia mengerjakan 1/10 bagian, Ardi 1/10 bagian, kemudian Yogi juga 1/10 bagian. Artinya adalah jika dikerjakan bersama-sama waktunya adalah 10 menit. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal nomor 3. Di sini ada pertanyaan, saat 2 tahun yang lalu umur kakak adalah 2 kalinya umur adik ditambah 4 tahun. Jika sekarang jumlah umur kakak dan adik adalah 38, maka selisih umur kakak dan adik sekarang adalah... Oke, untuk menjawabnya kita coba rubah dari bentuk kalimat teks ini menjadi persamaan dalam matematika. Tapi sebelumnya kita asumsikan dulu bahwa kakak ini kita ganti jadi A, kemudian adik adalah B misalnya. Di sini diketahui bahwa umur kakak adalah 2 kalinya umur adik ditambah 4 tahun. Dari kalimat ini bila kita rubah ke dalam bentuk persamaan matematika, maka umur kakak adalah 2 kalinya umur adik ditambah 4 tahun nih, ditambah 4 tahun. Jadi umur kakak adalah 2 kalinya umur adik ditambah 4 tahun. Hanya saja di sini ada kalimat 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Jadi kalau kita masukkan berarti kan A-2 gitu ya. Jadi 2 tahun yang lalu itu sama dengan 2 kalinya. Nah, B adik juga sama, 2 tahun yang lalu, berarti dikurangi 2 ditambah 4. Sekarang kita sederhanakan ini menjadi A-2 itu sama saja, ini kita kalikan ya, 2B minus 2 dikali min 2 jadi min 4. Nah kita masuk ini plus 4. Nah yang ini min 4 plus 4 kan sama saja dengan 0, maka A-2 itu sama dengan 2B. Sekarang kita masukkan semua huruf ke sini, berarti A plus pindah ruas jadi min ya, A-2B sama dengan min ke kanan jadi plus. Nah ini persamaan pertama.
Kemudian sekarang masuk ke pernyataan berikutnya. Jika sekarang jumlah umur kakak dan adik adalah 38, jumlah umur kakak dan adik dijumlahkan itu sekarang 38. Ini berarti pernyataan yang kedua. Nah, sebetulnya dari sini A min 2B sama dengan 2, A plus B sama dengan 38, ini sudah bisa langsung kita eliminasi. Caranya berarti kita kurangi saja. A dikurangi A habis, min 2B min B, min 2B min B berarti min 3B sama dengan 2 min 38 berarti min 36. Maka B itu kan sama dengan min 36 dibagi min 3, hasilnya pasti positif ya. B 36 dibagi 3 positif 12. Maka B sudah ketemu, tapi jangan langsung dijawab karena ini baru umur adik. Yang sekarang kita masukkan lagi yang berikutnya. Yang ditanyakan adalah selisih umur kakak dan adik. Nah, kita sudah tahu bahwa usia umur adik 12, maka kita hitung untuk umur kakak dulu. Kita pakai persamaan 2 saja ya. Kita substitusikan untuk yang pernyataan nomor 2 bahwa A plus B itu kan sama dengan 38. Kita sudah tahu B nya itu nilainya adalah 12, sehingga A itu kan berarti kan 38 min 12. Berapa A nya berarti? 26. Ya, sudah ketemu. Maka usia kakak adalah 26, usia adik adalah 12, tetapi di sini yang ditanyakan adalah selisih. Jadi untuk selisih usia mereka adalah berarti kan usia kakak dikurangi usia adik, berarti 26 dikurangi 12, maka selisihnya berapa? Iya betul, 14 tahun. Jawabannya yang D. Sampai sini bisa dipahami ya? Kalau bisa nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 4, masih di soal cerita. Di sini ada pertanyaan, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 3 orang pekerja dalam 21 hari, berapa hari pekerjaan itu selesai jika dilakukan oleh 7 orang pekerja? Jadi di sini jika 3 orang bisa diselesaikan dalam waktu 21 hari, maka jika 7 seharusnya pasti lebih sedikit, atau kita buat saja jika dilakukan oleh 3 orang maka bisa selesai dalam waktu 21 hari. Kemudian jika dikerjakan oleh 7 orang maka saja X hari ya. Nah, berarti di sini kalau 3 21, maka kalau 7 seharusnya kan sini semakin mengecil ya. Ini semakin bertambah, maka otomatis yang sini semakin berkurang. Maka kita bisa menggunakan perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik artinya ini dikali ini, kemudian ini dikali ini. Jadi di sini 3 dikali 21 itu sama dengan 7 dikali X, seperti itu. Atau kita rubah ke sini, X berarti kan sama dengan 3 dikali 21 dibagi 7. Ini bisa kita sederhanakan, ini adalah 1, ini adalah 3, berarti X nya sama dengan 3 dikali 3, 9 hari. Maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu intinya. Jika jumlah orang semakin banyak maka jumlah hari akan semakin sedikit, maka kita menggunakan perbandingan terbalik, artinya dihitung secara lurus saja perkaliannya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Bila mana tidak ada pertanyaan, maka kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Baiklah, kita lanjut untuk pembahasan soal yang kelima.
Di sini ada soal jika P sama dengan 3, Q sama dengan 1, dan X sama dengan 64 akar P, serta Y sama dengan PQ ditambah Q pangkat 3, maka dari soal ini kita tahu bahwa ada 3 persamaan ya. Yang pertama adalah P sama dengan 3 dan Q sama dengan 1, kemudian X sama dengan 64 akar P dan Y sama dengan PQ plus Q pangkat 3. Jadi di sini kita coba hitung untuk yang persamaan pertama dulu ini, bahwa X itu sama dengan 64 akar pangkat P gitu ya, akar P. Nah, di sini kita sederhanakan dulu bahwa P ini kan sudah diketahui bahwa P sama dengan 3. Jadi sebaiknya kita buat di sini akar 3 saja. Berarti X itu sama dengan 64. Berarti berapa? 4 pangkat 3 apa bukan? 4 kali 4 16, 16 kali 3 64 pangkat P. Kemudian kita harus ingat bahwa yang namanya akar X itu kan sama saja di sini pangkat 1, akar itu kan pangkat 2 ya. Berarti X sama dengan 1/2. Seperti ini kan kalau disederhanakan. Maka kita masukkan ke sini. Jadi X sama dengan ini kan akar pangkat 4 pangkat 3, di sini P-nya kita masukkan 3 sesuai yang di soal. Maka di sini kita sederhanakan lagi. X sama dengan, nah di sini kan berarti kan 4 pangkat 3/3 seperti itu. Maka X sama dengan 4 pangkat 1 berarti sama dengan 4. X nya sudah ketemu. Selanjutnya kita coba masukkan ke persamaan yang kedua di sini. Kita masukkan bahwa Y itu sama dengan PQ plus Q pangkat 3. P nya sudah ketemu 3, dikali Q nya adalah 1, ditambah Q nya adalah 1 di pangkat 3. Maka ini sama dengan 3 kali 1 adalah 3, ditambah 1 pangkat 3 adalah 1, maka Y sama dengan 4. Kita sudah tahu bahwa X nya adalah 4, Y nya adalah 4, maka XY, nah kita lihat di sini, X nya 4, Y nya 4, berarti jawabannya adalah sama dengan, berarti yang C, X sama dengan Y. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke pembahasan soal berikutnya. Di sini diketahui satu kelas terdiri dari 42 siswa, di mana sepertiga dari seluruh siswa menyukai renang, 1/6 menyukai renang dan sepak bola, 18 siswa tidak menyukai keduanya. Yang ditanyakan berapa siswa yang hanya menyukai sepak bola. Maka kita coba tuliskan dulu data yang diketahui di sini. Yang pertama adalah bahwa satu kelas itu jumlah total siswanya ada 42 siswa. Kemudian yang menyukai renang itu ada berapa? Sepertiga ya. Sepertiga dari siswa, berarti sepertiga dikali 42, maka sama dengan, kita sederhanakan berapa ini? 14 siswa. Kemudian 1/6 sisanya menyukai renang dan sepak bola. Oke, menyukai renang dan sepak bola ini ada 1/6 dari total 42. Kita sederhanakan berapa? 7 ya, 7. Kemudian data yang berikutnya, tidak suka keduanya. Oke, tidak suka keduanya. Yang tidak suka keduanya itu ada 18 siswa. Biar lebih mudah memahami, maka sebaiknya kita buat dalam bentuk diagram seperti ini saja, di mana jumlah siswa adalah 42. Kemudian di sini yang suka renang, yang suka sepak bola, di sini renang.
Sini sepak bola. Oke. Yang suka renang tadi diketahui 14. Yang suka sepak bola belum. Yang menyukai keduanya, ini ada berapa? 7 ya. Ada 7 menyukai renang dan sepak bola, berarti di sini. Kemudian tidak suka keduanya ada 18, berarti di luar sini 18. Tidak suka keduanya. Jadi total 42. Total siswa 42. Yang tidak suka olahraga sama sekali 18. Yang menyukai renang dan sepak bola 7. Maka yang hanya suka renang berarti kan ini ya, 14 dikurangi 7, karena yang 7 ini renang ya suka, sepak bola yang suka, berarti yang hanya suka renang berarti 14 dikurangi 7 berapa? 7 ya. Di sini berarti ada 7. Dari mana? Dari 14 dikurangi 7, ketemu 7 di sini. Kemudian yang berikutnya yang ini. Ini adalah yang berapa siswa yang hanya, nah ini sama. Kalau ini tadi yang hanya menyukai renang, yang ditanyakan yang hanya menyukai sepak bola. Kita tulis saja misal X di sini ya. Nah, maka kita bisa menghitung X-nya karena datanya sudah diketahui ini. Dari 42 yang hanya suka renang 7, yang suka renang sepak bola 7, yang hanya suka sepak bola X, yang tidak suka 18. Maka kalau kita total berarti kan 42 itu kan sama dengan yang hanya suka renang ditambah yang suka renang dan sepak bola ditambah yang hanya suka sepak bola ditambah yang tidak suka semuanya. Berarti 42 sama dengan 14 ditambah 18 ditambah X. Maka ini kan sama dengan 42 sama dengan 14 ditambah 18 berapa? 32 ya. 32 ditambah X. Jadi kita bisa hitung X-nya. X-nya adalah 42 pindah berarti jadi minus 32. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 10. Berarti siswa yang hanya menyukai sepak bola di sini ada 10. Jawabannya yang B. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai deret aritmatika. Ketika 2.2 seperti ini, maka biasanya polanya adalah loncat satu-satu seperti ini. Kita coba hitung. 348 dengan 347 selisihnya 1, 347 dengan 342 selisihnya berapa? 5 ya. 5. Yang ini berapa? Belum tahu. Maka kita cek dulu antara 1 dengan 5 itu selisihnya 4. Maka kita coba masukkan yang sama di sini. Selisihnya adalah 4. Berarti 5 dengan 4 9. Maka 342 dikurangi 9 berapa? 333. Kemudian kita coba, ada nggak 33? Ada ya, yang ini. Kemudian kita coba dulu yang bawah. Yang bawah juga pasti polanya sama, ke sini, kemudian ke sini. Kita coba hitung 348 dengan 345 berapa? 3 ya. 3, kemudian 345 dengan ini belum tahu. Kita samakan saja yang atas 44, maka yang ini juga selisihnya kita coba masukkan 4, berarti 3 tambah 4 7. Maka di sini 347 dikurangi 7 berapa? 8 338 ya. 338 333 ya, ada jawabannya, berarti E. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita masuk ke pembahasan soal berikutnya. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini ternyata di luar hujan. Walaupun mungkin ada noise yang masuk, mudah-mudahan tidak mengurangi niat teman-teman semua untuk tetap mempelajari materi kali ini. Kita lanjutkan. Di sini diketahui ada sebuah deret, dimana kalau diperhatikan angkanya ini semakin naik ya.
angkanya ini semakin naik. Kita coba temukan pola untuk deret yang ada di sini. Mungkin kita lihat dulu, cari kemiripannya ya. Mungkin 17 dengan 34 ini ada hubungannya 5 dengan 15, atau kita lihat saja di sini 17 supaya jadi 34 itu biasanya dikali 2 ya. Kemudian 5 supaya jadi 15 ini dikali 3. Kemudian 1 supaya 4 ini berarti dikali 4. Maka dari sini kita tahu bahwa mungkin saja untuk deret yang berikutnya ini 4, 3, 2, maka ini pasti kali 1. 37 dikali 1 jawabannya adalah 37. Apakah ada? Oh ya, yang A. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ketika kalian menemukan soal tentang deret bilangan, coba ditemukan, kalian coba analisis pola deretnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau bisa kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Di sini kita akan membahas terkait dengan peluang. Diketahui sebuah soal di mana sebuah kantong berisi 55 kelereng hitam, 60 kelereng putih, dan beberapa kelereng merah. Jika diambil satu kelereng dari kantong tersebut, kemungkinan terambil kelereng merah nilainya adalah 25/48. Yang ditanyakan banyaknya kelereng merah dalam kantong. Oke, kita ingat-ingat kembali bahwa rumus peluang itu adalah jumlah dari sampel dibagi dengan jumlah dari seluruhnya. Jadi ketika yang ditanyakan kelereng merah, maka rumusnya adalah jumlah sampel, berarti kelereng merah kita belum tahu, maka kita tuliskan M saja dibagi jumlah seluruhnya. Kelereng hitam itu ada 55, ditambah kelereng putih ada 60, ditambah jumlah kelereng merah kita belum tahu, kita tuliskan M, di mana nilainya adalah 25/48 dari soal ini ya. Maka sekarang kita coba sederhanakan. Maka hasilnya M per 55 ditambah 60 berapa? 115 ya. 115 ditambah M itu sama dengan 25/48. Maka kita coba perkalian silang karena ini bentuk pecahan, di sampingnya saja ya. Oke, hasil perkalian silang kita masukkan di sini. Berarti kan 48M itu sama dengan 25 dikalikan ini 115 plus M. Kita coba uraikan lagi. 48M itu sama dengan 25 dikali 115 ditambah 25M. Kita bawa M-nya ke kiri, maka 48M dikurangi 25M itu sama dengan 25 dikali 115. 48 dikurangi 25 hasilnya berapa? Hasilnya 23M itu sama dengan 25 dikali 115. Kita akan menghitung M tapi disederhanakan dulu saja ya. 23 25 kalau 23 dikali 5 ya, 15, 5, 10, 11 ya, pas. Ini bisa kita sederhanakan. Ini 1, ini berarti berapa? 5 ya, 5. Nah, maka M itu sama dengan 25 dikali 5. Maka M hasilnya adalah 125. Jadi jumlah kelereng M adalah 125. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan peluang yang nilainya seperti itu ya, dalam bentuk pecahan. Bila tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor terakhir untuk pembahasan kali ini. Oke, kita masuk ke soal terakhir.
nomor 10 untuk pembahasan kali ini. Diketahui deret bilangan 5,65 dikurangi 5,55 ditambah 4,55 dikurangi 4,45 ditambah 3,35 dikurangi 3,25 ditambah 2,35 dikurangi 2,25 sama dengan berapa hasilnya dalam bentuk pecahan. Kita lihat polanya di sini, dikurang ditambah dikurang ditambah dikurang ditambah dikurang. Kita coba saja dalam bentuk pola seperti ini dulu, coba seperti ini dengan ini dengan ini dengan ini. Kita lihat 565 dikurangi 5,55, jawabannya adalah hasilnya 0, ya betul 0,10. 455 ini juga 0,10. 335 ini juga 0,10. Ini hasilnya juga 0,10. Kemudian kita lihat di sini 0,10 ditambah gitu ya. 0,10 ditambah 0,10 ditambah 0,10, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, berarti 0,40. 0,40 bila kita rubah menjadi pecahan, hasilnya adalah 40 per 100. Kemudian bisa nggak kita sederhanakan? Misal kita bagi 20 ya, masing-masing dibagi 20 dibagi 20, maka 40 bagi 20 hasilnya adalah 2. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Seperti itu. 2/5. Apakah ada jawabannya? Ada yang ini. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan tips dan trik tutorial mengerjakan soal-soal UTBK ataupun CPNS atau PPG. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar bila mana memang ada saran ide untuk pembahasan yang berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Tetap semangat untuk mempelajari segala sesuatu terkait dengan persiapan demi masa depan teman-teman semua. Sampai sini dulu. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.